Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Inces. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala usahanya. Amin. Di video kali ini aku tuh mau nge-share ya tentang kegiatan malam aku ya di toko sembako ya. Ini tuh sekitar jam 7 malam ya. Dan memang aku tuh bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam ya. Wow. Pokoknya mah puas deh ya pembeli ya. Aku tuh udah bukanya ini lebih dari jam kerjanya PNS ya. Hampir 15 jam ya. Tapi alhamdulillah ya, yang namanya cari duit ini aku tuh selalu semangat ya. Tapi ini juga aku seharian nggak cari duit terus ya teman-teman. Ini tuh kadang-kadang suka digantiin sama ponakan, sama suami juga, dibantu sama abah juga ya. Jadi nggak seharian, waduh bisa bulukan kita ya di sini ya. Rumah sama anak ini kan kewajiban kita ya, ada yang beres-beres, terus anak-anak juga kan udah kewajiban kita ya, jadi kita tuh emang harus urus ya. Di sini tuh emang udah langganan aku ya, jadi dia tuh udah bebas gitu ya, kalau ke sini tuh udah bebas ngambil sendiri ya, udah terbiasa kalau udah yang langganan aku mah. Di sini juga kan ini ya, mau pakai sendal, mau nyeker juga nggak apa-apa ya, yang penting beli ya. Ini tuh karena lagi becek ya, jadi pas depannya ini ama aku tuh digelarin kardus ya, biar nggak licin. Takutnya ada anak-anak juga ya. Ya nggak anak-anak juga, orang tua juga takutnya kepeleset ya. Alhamdulillah ya Bun ya, di sini tuh emang lokasinya tuh enak ya, di pinggir jalan. Jadi nggak harus warga setempat aja, nggak harus yang berlangganan aja. Jadi orang lewat juga ya, pendatang juga suka belanja ke sini karena tempatnya juga kan di sini lumayan enak ya menurut aku tuh. Jadi orang itu puas untuk memilih ya. Tapi jangan lupa dibayar. Di sini tuh aku nggak jual sembako aja ya, di sini tuh aku komplit-komplitin ya, namanya di kampung gitu ya, sekalian aja lah ya. Kayak semacam jual pulsa, jual alat-alat listrik ya, lampu-lampu, alat-alat sekolah juga, terus sedikitnya juga ama aku tuh di ini ya, jualan kosmetik ya. Tapi jualan kosmetik aku tuh juga nggak terlalu banyak ya, cuma yang murah-murah aja gitu ya, kayak semacam bedak tabur, bedak bayi, kayak gitu. Jadi aku tuh nggak fokusin yang ke barang-barang yang kayak gitu kan, itu kan termasuknya rada awet ya. Jadi entarnya kalau perputaran uangnya itu nggak cepet ya, kalau untuk sembako kan termasuknya tiap hari kan perjalanan uangnya cepet ya. Jadi di sini aku tuh ngejarnya yang cepet aja lah ya. Namanya di kampung kan ya, kalau misalkan pengen yang bagus ya bisa ke Alfa, bisa ke pasar juga. Itu tuh aku nggak ada masalah ya. Kalau di warung aku tuh nggak ada, mau ke orang lain juga nggak apa-apa ya. Aku tuh nggak pernah mempersulit kayak gitu ya. Di sini aku juga mau nge-share ya, kalau ada pemula ataupun yang sedang berjalan usahanya supaya warung kita tuh mudah dikenali ya sama orang ataupun terkenal lah ya istilahnya. Jadi simak terus ya videonya, jangan di skip-skip. Ini tuh versi aku ya teman-teman. Silahkan kalau mau ambil yang baiknya aja ya. Ini tuh menurut aku aja ya teman-teman. Jadi yang pertama ini ya, lokasi ya. Karena lokasi aku tuh emang bukan jalan utama, tapi emang tempatnya ini di pinggir jalan ya. Jadi aku tuh nggak usah khawatir karena lokasinya menurut aku sudah bagus di sini ya. Cuma kalau untuk yang para pemula ataupun pendatang ya, yang mau ngontrak gitu ya. Jadi saya saranin di pinggir jalan itu harus membuka usahanya ya. Kalau untuk di kampung, di dalam kampung itu kayaknya bisa usaha tapi tidak akan berkembang ya. Soalnya yang beli ini warga setempat aja yang taunya. Terus yang hanya orang yang tahu-tahu aja yang tahu gitu ya. Kalau untuk yang lewat pasti nggak bakal tahu ya kalau untuk selewatan aja mah gitu. Kalau untuk pinggir jalan kan
udah tahu ya lokasi yang bagus juga kan, di pinggir jalan itu bagus ya. Di sini santai aja ya teman-teman, ininya ngobrolnya ya. Di sini aku tuh sambil beresin telur ya. Telur tuh lagi naik turun banget ya teman-teman, tapi emang ini tuh selalu laku ya. Disaranin kalau untuk yang buka warung sembako ini, telur ini yang diutamain ya, sama beras, sama mie itu tuh paling laku ya. Apalagi ini kan emang lagi musim hujan ya. Jadi ini tuh paling laku banget, paling dicari banget sama pembeli. Termasuk aku juga yang jual ya. Soalnya enak sih ya, makan mie pakai telur gitu ya. Jadi nikmat aja ya. Alhamdulillah ya, makan apa aja. Kalau lagi sehat tuh emang nikmat ya teman-teman. Apalagi kalau telur ini kan emang selalu diburu ya sama ibu-ibu, termasuk aku juga. Karena ini tuh emang irit segala-galanya ya. Irit tenaga, irit waktu, irit minyak, irit gas ya. Jadi telur ya dikucek-kucek doang juga ya udah jadi. Kasih makan kecap udah ya, nasi masih anget. Udah nikmat ya. Lanjut ya teman-teman, yang kedua ini kita tuh harus pakai banner ya atau spanduk lah ya kayak gitu, atau plang lah ya kalau udah punya uang mah. Tapi emang kalau dulu ya, sepengalaman aku tuh nggak terlalu mentingin yang namanya spanduk ya. Tapi sebenarnya itu tuh perlu ya. Emang sekarang tuh udah eranya modern ya. Kayak semacam pasar swalayan, Alfa, Indomart, semuanya kan ada plangnya ya. Jadi kita juga walaupun warungnya ini masih kecil, setidaknya mereka itu tahu kalau kita tuh jualan sembako ya. Kalau emang aku kan emang warga setempat kan, di kampung ya, udah tahu gitu kalau aku tuh jualan sembako gitu. Cuma karena aku itu gabung sama SRC gitu ya, jadi aku itu dikasih gitu spanduknya ini sama SRC. Jadi orang-orang itu tahu gitu ya kalau SRC itu kebanyakannya jualan sembako ya. Jadi orang itu kan pada tahu ya, oh warung ini jualannya sembako, warung ini jualannya apa, toko material atau apalah ya, ada judulnya kayak gitu. Jadi ini tuh warung jadi patokan juga ya kalau untuk misalkan ada yang pendatang ya, dia tuh janjian nggak tahu kan arahnya kemana gitu ya. Jadi si warung ini bisa jadi patokan kalau kita tuh di sini gitu, dia tuh ada di situ gitu ya. Janjian nih, "Ayang, aku ada di warungnya ini," gitu ya, "di sini, di warungnya ini. Jadi Ayang jemputnya di sini aja." Kayak gitulah ya. Terus untuk yang biasa kalau paket ya, kalau paket ini kan biasa si abang paket itu nggak tahu rumahnya di mana gitu ya, apalagi untuk yang pendatang ini kan nggak tahu. Jadi eh, warungnya aku juga jadi patokan gitu ya buat yang lain. Kalau misalkan nggak tahu rumahnya, oh si abang ini nih COD, ya udah adanya di warungnya ini. Jadi ya mudah lah ya kalau untuk ini, nggak usah tanya-tanya ke tukang warungnya juga, dia tinggal lihat pelangnya juga, oh di warungnya ini, di agennya ini, kayak gitu. Jadi dia nggak pusing ya kalau udah ada judulnya warungnya ini. Misalkan nih kayak warung aku kan nih SRC Ida gitu ya, jadi mereka itu pada tahu gitu. Jadi udah biasa ya jadi patokan juga. Dilihatnya mereka ya judulnya, terus ya patokannya ada jualan bensin kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya kalau untuk yang janjian. Itu tuh sebenarnya penting nggak penting sih ya, kalau cuma lihat luarnya aja gitu pasti kelihatannya sembako gitu ya. Tapi aku saranin untuk yang baru pemula gitu ataupun yang sedang berjalan usahanya gitu ya, mendingan dipakein aja banner atau plang kayak gitu ya. Ini tuh saran aku aja ya. Terus yang ketiga, ini tuh kita tuh harus silaturahmi ya teman-teman. Benar-benar ini tuh harus ya. Soalnya kita mana tahu ya silaturahmi sama orang siapa, apalagi kan pendatang ya. Khususnya untuk pendatang ya. Kalau untuk aku kan pribumi ya.
Jadi orang-orang itu kan udah pada tahu ya kalau aku tuh siapa gitu ya di sini. Jadi orang-orang itu udah pada tahu. Kalau untuk pendatang maupun yang ngontrak ya, nyewa, yang lagi usaha gitu ya, datang ke kampung kan orang-orang mana tahu ya kita itu siapa gitu. Tahu-taunya orang ini kan cuma jualan-jualan aja ya, nggak tahu dia namanya siapa gitu ya. Emang banyak ya yang di sini juga jualan tapi orang-orang itu nggak tahu namanya siapa. Jadi silaturahmi ini penting ya. Nggak harus kita tuh buka usaha atau dagang ya, kita tuh ya jualan-jualan aja ya, memperkenalkan diri ke masyarakat tuh enggak ya. Jadi setidaknya kita itu ada ini ya, ada etika yang baik lah ya untuk ke masyarakat juga, biar masyarakat juga kan tahu sama kita ya. Terus lanjut ini ya, pesaing ya. Pesaing jangan merasa disaingi lah ya kalau untuk sesama penjual, apalagi mereka ini tuh jualannya sama gitu ya sama kita. Karena yang namanya rezeki ini kan sudah ada yang ngatur. Kita tuh sudah ada takarannya gitu ya. Jadi kita tuh nggak usah sewot kalau yang lain juga ini ya jualan sembako kayak kita ya. Jadi kalau di sini misalkan saya jualannya ini pulsa atau jualan tabung gas ya. Kalau misalkan pulsa kan suka ada gangguan. Terus tabung gas juga kan suka kosong ya. Jadi ama aku itu diarahin ke warung sebelah misalkan ya yang stoknya masih ada gitu ya. Di warung saya udah habis. Jadi sama saya ini nggak merasa terbebani kalau mereka ini belinya ke situ gitu ya. Malah bagus ya menurut saya ini. Jadi kita tuh membagi rezeki ya. Kalau misalkan dianya maunya ke kita ya alhamdulillah, kalau mau ke yang lain juga ya terserah mereka lah ya. Kita itu jangan sewot, kita itu karena rezekinya juga kan sudah masing-masing ya. Terus pelanggan juga kan nyamannya belanja di mana, jadi tidak ada keterpaksaan ya untuk pelanggan. Ini mah kita lihat misalkan dia ini belanjanya ke warung sebelah gitu ya. Terus kita sewot ya nggak usah lah ya. Kalau kayak gitu, kalau persaingannya semakin ketat ya salah satunya harus nggak ada lah ya, kalah gitu ya. Tapi di sini aku enggak ya. Lihat aja deh ya yang di pasar, tukang sayur, tukang ikan semuanya ini berdekatan gitu ya. Kalau mereka ini merasa saingan gitu ya, bisa bahaya ya di pasar, bisa cakar-cakaran gitu ya orang ini. Tapi kalau menurut aku di sini sistemnya kalau misalkan barangnya ini nggak ada di aku gitu ya, aku arahinnya ke warung yang ada aja. Jadi itu tuh bagus ya teman-teman. Jadi kita sama-sama mencari rezeki ya. Di sini kita tuh sama-sama cari makan, cari uang ya. Pokoknya di sini tuh nggak ada persaingan ya, walaupun di kampung ya. Menurut saya nggak adalah rasa saingan. Kalau menurut saya, pokoknya pengennya ini dia usahanya berkembang, saya juga berkembang. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak berkembang ya teman-teman. Pokoknya saya pengennya nggak ada persaingan lah ya di kampung, menjaga silaturahmi juga ya sama sesama warung lah ya. Aku tuh di sini alhamdulillah ya teman-teman, misalkan di warung dia nggak ada kayak semacam aqua gelas di warungnya dia, terus nggak ada aqua botol, nggak ada aqua ini ya isi ulang air minum, aqua ori kayak gitu. Dia tuh ke aku juga belanjanya. Jadi aku tuh nggak merasa tersaingi. Dia juga nggak gengsi, saya juga sama ya nggak merasa gengsi gitu ya. Nggak merasa malu lah ya sama orang-orang. Kok kamu jualan belinya ke situ juga kayak gitu. Enggak ya. Pokoknya alhamdulillah ya tetap dijaga ya silaturahminya sesama tukang warung juga. Itu tuh alhamdulillah ya teman-teman dilakukan selama ini sama aku tuh rezeki itu nggak pernah kemana ya teman-teman, karena sudah ada takarannya juga kalau kita tuh harus saling bantu lah ya, sama-sama cari rezeki. Mendingan kalau kata saya nggak ada lah ya rasa saingan. Terus supaya warung kita ini mudah dikenal, ini tuh nih ya,
Yang disukai emak-emak juga, yang disukai sama aku juga ya. Harganya ini murah ya. Kita tuh bisa saingan sama agen juga ya, karena kita tuh belanjanya langsung di distributornya langsung ya. Kita tuh bisa bersaing tuh sama agen juga. Jadi dia tuh nggak perlu ke agen kan. Kalau di agen mah kan belinya ini harus banyak ya, harus pak-pakan juga. Kalau di kita mah kan enggak, kalau di toko sembako biasa kita kan satuan juga bisa, terus harganya juga kan sama agen juga ya. Jadi ya dari omongan ibu-ibu, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi, oh belinya di situ aja, di situ sama aja kok harganya kayak agen. Jadi ya dari mulut ke mulut sampai kan ya, cepet kan ya, namanya emak-emak juga ya, termasuk aku juga gitu ya. Nggak munafik lah ya, saya sebagai penjual juga pengennya yang murah supaya saya ngejualnya juga ke pembeli ini murah juga. Ini tuh suasana malam ya, sekitar jam 8 malam. Masih rame juga ya sama yang berkendara motor kalau jam segini tuh. Walaupun becek ya. Soalnya sore itu hujan ya. Di sini emang lagi musim hujan ya. Mungkin rata kali ya, semua lagi pada musim hujan. Ini tuh pengaruh juga ya ke warung. Soalnya kan orang-orang males juga ya kalau hujan tuh ke warung ya, mau belanjanya juga. Oh iya, ini tuh poin penting juga ya, kalau untuk ngewarung ini penerangannya ini harus bagus ya. Soalnya ini tuh menarik minat pembeli juga ya. Karena dulu pas waktu aku ngewarung masih di pos ronda itu ya, itu tuh aku tuh pakai lampu yang kuning itu loh, yang masih kaca ya, yang kayak untuk ayam bertelur itu loh ya. Kayak gitu. Itu tuh kurang ya, kurang peminatnya gitu ya. Mungkin karena dulu itu kata aku nggak terlalu penting lah ya untuk penerangan, karena yang penting itu isinya gitu ya. Ternyata ini juga mempengaruhi ya untuk menarik minat pembeli juga. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga warung ini itu makin maju dan berkembang ya. Aku tuh minta doanya, semoga juga untuk yang bagi para pemula yang mau mulai usaha ataupun yang sedang berjalan usahanya, semoga disegerakan, semoga dilancarkan ya. Semoga kita itu dimurahkan terus rezekinya. Amin. Terima kasih ya untuk selalu menyimak video aku ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Di sini karena aku juga kan masih pemula ya, masih belajar, masih butuh banyak koreksi ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang buruknya, mohon dimaafkan. Terima kasih ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan terus rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.